Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Ajeng Anggelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akar dan batang. Nah, sebelum itu, apa sih akar itu? Akar bisa dibilang apa ya? Bagian penting dalam tumbuhan? Iya, benar. Sebagai organ tumbuhan yang tumbuh ke bawah? Iya, benar juga. Sebagai kaki atau dasar tumbuhan? Iya, benar. Dan sebagai apa lagi ya? Sebagai penghisap air atau zat hara juga benar. Nah, sebelum itu, apakah yang dimaksud dengan akar? Akar sendiri merupakan sumbu tumbuhan yang umumnya tumbuh di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi dan menjauhi cahaya matahari. Dan bagaimana sifat-sifat akar? Sifat akar itu ada 5. Yang pertama, menuju ke tanah atau disebut dengan hidrotrof, dan menuju ke air disebut hidrotrof. Yang kedua, tidak berbuku-buku dan tidak beruas-ruas. Warna tidak hijau karena kebiasaan dari akar sendiri warnanya itu berdasarkan dengan jenis tanahnya juga, yaitu kecoklat-coklatan. Keempat, yaitu tumbuh terus pada ujungnya. Bentuknya seringkali meruncing karena dia meruncing. Dan bagaimana dengan fungsi akar? Fungsi akar itu yang pertama memperkuat berdirinya tumbuhan karena sebagai penopang. Yang kedua, menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut dalam air. Yang ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan tadi ke tempat-tempat tumbuh-tumbuhan yang memerlukan. Dan yang keempat, tempat penimbunan makanan. Nah, ternyata akar tersendiri juga memiliki bagian-bagian. Sama halnya dengan kita juga. Kita juga mempunyai bagian-bagian juga kan. Akar juga mempunyai. Yang pertama yaitu memiliki leher akar. Leher akar yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Kedua, ujung akar. Bagian akar yang paling mudah. Yang ketiga, batang akar. Bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Yang keempat, cabang-cabang akar. Bagian akar yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi yang keluar dari akar pokok. Yang kelima, ada serabut akar. Cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Yang keenam, rambut-rambut akar, bagian yang merupakan penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Ketujuh, tudung akar, bagian akar yang letaknya paling ujung. Sistem perakaran, seperti yang kita ketahui, sistem perakaran itu ada 2. Yang pertama sistem akar tunggang dan akar serabut. Jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akarnya lebih kecil, itu disebut akar tunggang. Dan yang kedua, jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang, itu disebut sebagai akar serabut. Bagaimana pembagian akar tunggang? Akar tunggang yang tidak bercabang bentuknya itu bentuk tombak, contohnya itu wortel, lobak. Yang bentuk gasing itu bengkuang, bentuk benang disebut itu keratok. Akar tunggang yang bercabang. Pembagian akar berdasarkan tugas dan fungsi pokok. Yang pertama akar udara. Contohnya itu pohon beringin yang sering kita jumpai. Yang fungsinya menyerap air dan zat gas dari udara. Yang kedua, akar penggerak, contohnya itu endak cacing, fungsinya untuk menyerap air dan zat hara dari inangnya. Yang ketiga, akar pelekat, contohnya sirih, fungsinya menempel pada penunjangnya. Yang keempat, akar pembelit, contohnya panili, fungsinya untuk memanjat pada inangnya sekaligus untuk memeluk. Yang kelima, akar nafas. Contohnya itu bogem, fungsinya mengambil udara dari
karena tumbuhan ini biasanya hidup pada tempat yang kekurangan oksigen. Dan yang keenam yaitu akar tunjang. Contohnya pohon bakau yang sering kita jumpai di tepi pantai. Fungsinya yaitu menunjang batangnya untuk pengambilan oksigen. Yang ketujuh, akar lutut. Contohnya pohon tanjang. Fungsinya untuk pernapasan pada daerah pantai. Kedelapan, akar banir. Contohnya itu sukun. Fungsinya memperkokoh berdirinya batang pohon yang sangat besar. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.